Tiga macam paling sedikit. Ada perwakilan politik, ada perwakilan kepentingan, ada perwakilan daerah, pers, seperti macam-macam. Tapi tentu yang tidak boleh dilakukan adalah bahwa mereka itu diangkat. Itu sesuatu yang tidak benar. Kurang lebih setengahnya dari yang dipilih, yaitu yang tertinggi yang memilihnya. Seolah-olah harus langsung presiden itu bertanggung jawab. Sesuatu yang tidak nyata, yang menilai hasil kerja dari presiden dan dia bertanggung jawab sendiri. Menteri-menteri adalah pembantu sistem Amerika dengan orangnya tidak beruang, tidak bisa kampanye. Itu adalah presiden yang seperti ditayangkan uang besar di belakangnya itu. Jadi pemenang nanti itu adalah pemenang yang beruang, kekuasaan politik dengan kekuasaan ekonomi. Kita sangat khawatirkan dan inilah yang kami tentang. Ini tidak sesuai dengan proklamasi kemerdekaan, tidak sesuai dengan Pancasila. Saya kira itu saja pertanyaan. Saya persilahkan, saya akan jawab. Saya catat dulu Pak Singgalang, Pak Cipta, Pak Asrul, Pak Cece, Pak John, Vida, Pak Rashid, Pak Suraman. Oke, ada yang belum dicatat? Ya, Pak Rashid sudah saya catat. Saya catat bapak-bapak tidak keberatan dengan penyempurnaan Undang-Undang Dasar 45, tapi keberatan dengan perubahan yang mendasar. Saya mohon diberitahu Pak, dan kalau ada literatur catatan poin-poin kecil, yang mana yang menurut Bapak hanya sekedar penyempurnaan, dan yang mana yang menurut Bapak-bapak amandemen yang sudah banyak itu yang merupakan perubahan mendasar. Bangsa. Tidak ada kalau kita baca risalah di BPKI, mereka kepentingan global atau kelompok, bukan bangsa. Oleh karena itu, apa beda BPKI dengan MPR? BPKI negarawan, MPR politisi. Kalau ada niat oleh MPR hasil pemilu, apalagi ada komisi konstitusi. Jadi jangan lupa Pak Edi Suarsono. dilampirkan di dalam permohonan. Nah, sementara baik, ini untuk ngecek ya prinsip kehati-hatian itu penting sekali karena kita sedang memeriksa kepentingan umum ya. pemohon yang hadir dalam persidangan. Jadi dalam surat kuasa ada 5 orang. Adalah kelompok masyarakat penyiaran umum dan sekretaris jenderal masing-masing bersama Ray Wijaya dan Saiful Rahman Al-Banjari yang beralamat di Danang Poso nomor 18 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pemohon kedua adalah Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, disingkat PRSSNI. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Jenderal Aswan Sundoyo dan Asosiasi Televisi Siaran Indonesia, disingkat ATVSI. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Karni Ilyas dan Sekretaris Jenderal Nur Hadi Purwo Saputro. Prayogi beralamat di Jalan Sabta nomor 41 Indonesia atau disingkat KOMTV. Baik, kalau sudah jelas, saya ingin persilakan. Sebelumnya kami mohon penjelasan dari Majelis yang mulia 2003 terhadap Undang-Undang Dasar 45. Pasal-pasal dari Undang-Undang Penyiaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Yang pertama adalah mengenai pemberian status lembaga negara untuk KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Undang-Undang Penyiaran yang dimaksud adalah pasal 7 ayat 2 dan pasal 14
adalah pasal 10 ayat 1. Selanjutnya, Undang-Undang Penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif. Undang-Undang Penyiaran dimaksud adalah pasal 14 ayat 1, Yungto pasal 15 ayat 1, huruf C dan D, Yungto pasal 31 ayat 2, Yungto pasal 16 ayat 1, Yungto pasal 19 huruf A, Yungto pasal 3 huruf A, E, dan F yang bertentangan dengan pasal 28F Undang-Undang Penyiaran telah untuk menyampaikan informasi karena adanya ancaman sanksi administratif kepada setiap orang dalam kurun merubah atau mengganti surat kuasa permohonan provisi itu kami sudah cabut di dalam permohonan revisi. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Tersendiri saja. Ya, yang penting apa yang sudah saudara jelaskan. Pertama tadi mengenai soal identitas, ya, identitas kuasa maupun pemohon. Nah, hal-hal yang berkenaan dengan dokumen-dokumen yang menerangkan identitas, kalau masih ada dan belum dilampirkan dalam berkas, itu silakan dalam rangka penyempurnaan. Itu penting untuk majelis hakim, untuk meyakinkan majelis hakim bahwa pemohon sungguh-sungguh orang atau kelompok orang atau pihak yang memang punya hak konstitusional untuk menjadi pemohon. Karena itu keterangan-keterangan lengkap mengenai identitas itu perlu. Misalnya tadi sudah dicontohkan anggaran dasar. Tidak semua organisasi punya anggaran dasar. Kalau tidak punya anggaran dasar, ya tidak usah. Tapi kalau dia punya anggaran dasar, tolong dilengkapi. Hadirin dipersilakan. Pasal 45 itu tuh tidak diperbolehkan. Jadi itu kira-kira dua hal itu sebetulnya yang ingin kita sampaikan. Nah, hal lainnya adalah bahwa kita melihat bahwa lembaga KPI, Komisi Penyiaran Indonesia itu memiliki kewenangan yang sangat luar biasa, sehingga kita menganggap kewenangan yang dia miliki antara lain mencabut program siaran, mencabut izin segala macam, itu tuh adalah suatu hal yang sangat represif ya, yang tidak sesuai lagi dengan alam reformasi yang kita jalani sekarang. Kita ambil contoh di Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, itu lembaga SIUP. Soalnya sering juga nggak buka ya, Bu. Ibu Tati maunya terbuka ya, Bu. Pokok aja, Bu. Iya, kemarin juga sudah. Hari tadi masuk menyelesaikan semuanya, utang-utang di Jepang itu yang melilit Pak Edward diselesaikan. Lalu Ibu Hartati begitu masuk kok ternyata harapan-harapannya tidak terpenuhi. Lalu kemudian ada proses hukum dan segala macam. Ini nanti Ibu pengelolaan yang dimiliki oleh Seknek berkaitan dengan lelang ini apa gitu. Jadi kami jelaskan dan saya kira semua juga ikut menjelaskan dan menyadari bahwa yang dilelang bukan HPL tapi HGB. Tanah ini adalah HGB di atas. Terima kasih. Yang lainnya? Untuk keluar juga celetukan panja ini, panja THR gitu. Nah ini kemudian yang kedua soal Rizky yang kita ingin tanya juga sebetulnya dengan gamblang oleh Pak Effendi tentang adanya keterlibatan keluarga. Nah, ini panja kan dibentuk sudah 1 tahun yang lalu. Dalam bagaimana Pak untuk mengantisipasi agenda nasional yang akan dilakukan? Ya, begini, memang di dalam operasi pemantapan penyelenggaraan pemerintahan sebagai salah satu operasi terpadu di Aceh, memang
masih ada kecamatan, desa yang fungsinya kurang maksimal. Nah, diharapkan dengan perpanjangan itu nanti akan lebih maksimal lagi, sehingga di dalam rangka pemilu relatif sudah full ya. Karena yang terdaftar dengan KTP merah putih sudah 96%. Ya, 96% penduduk sudah ber-KTP merah putih. Memang masih ada beberapa yang tidak. Nanti akan bisa dijadikan ukuran. Nanti pada waktu pemilu kita harapkan ya relatif sudah bisa terawasi, terkendali dengan baik. Kita tidak mempengaruhi tentang hak pilihnya, tentang mau milih partai apa, tetapi yang penting dijaga keamanan, jangan sampai diganggu oleh GAM. Pak, menurut Ketua KPU baru 70% yang terdaftar Yang mana? pemilih di Aceh, Pak. Saya yang mengatakan 96% itu yang ber-KTP merah putih gitu ya. Pak, ini masih ada kendala keamanan kan Pak dengan masing-masing. Lah itu justru makanya darurat militer diperpanjang itu agar yang terdaftar sebagai pemilih bisa lebih meningkat lagi kan, gitu. Pak, untuk menjamin roda pemerintah ini berjalan selama 6 bulan ke depan taruhlah sampai pemilu, bagaimana antisipasi dari Depdagri, Pak? Ya, kami kan ada tim asistensi yang tiap 2 minggu di rolling gitu dari pusat membantu Pemda provinsi untuk menjalankan roda pemerintahan agar bisa mengendalikan sampai pada tingkat kecamatan itu. Antisipasi terburuk yang bisa dilakukan GAM pada pejabat-pejabat Pemda di sana, Pak, misalnya kan sering mereka mencuri. Ya, nyatanya begitu dinyatakan darurat militer betul-betul dijaga betul, diamankan betul, GAM juga ditekan, dioperasi juga nyatanya nggak ada korban di antara para pejabat.